yang mengerti pengertian dan cakupan komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami. Cakupan komunikasi mencakup komunikasi verbal atau lisan dan tulisan. Komunikasi non-verbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, serta komunikasi visual yang sangat penting dalam interaksi bisnis. Yang kedua yaitu unsur-unsur komunikasi. Komunikasi terdiri dari beberapa unsur utama. Yang poin pertama yaitu pengiriman. Pengiriman itu yaitu orang yang mengirim pesan. Poin kedua yaitu pesan. Pesan itu yaitu informasi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang selanjutnya ada penerimaan, yaitu orang yang menerima pesan. Yang selanjutnya umpan balik, respon yang diberikan oleh penerima gitu. Yang ketiga yaitu bentuk dasar komunikasi. Komunikasi dapat dibagi menjadi beberapa bentuk dasar. Yang pertama yaitu komunikasi verbal, yaitu menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya ada komunikasi non-verbal, menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat lainnya. Selanjutnya ada komunikasi visual, menggunakan gambar, grafik, atau simbol untuk menyampaikan pesannya. Yang keempat yaitu bisnis dalam pandangan komunikasi. Dalam dunia bisnis komunikasi, menjadi elemen penting dalam membangun hubungan yang efektif dengan karyawan, pelanggan, dan pihak-pihak lainnya juga gitu. Selanjutnya, komunikasi yang baik juga akan meningkatkan kinerja perusahaan, membangun citra yang positif, serta meminimalkan potensi konflik. Yang kelima ada komunikasi dalam organisasi. Organisasi komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi, menyelesaikan masalah, serta mengarahkan tindakan. Pola komunikasi dalam organisasi dapat berupa komunikasi vertikal atau atasan ke bawahan atau sebaliknya juga gitu, atau horizontal antara rekan sejawat dan diagonal antar departemen yang berbeda gitu. Yang keenam ada pola komunikasi bisnis. Pola komunikasi bisnis melibatkan alur informasi antara berbagai pihak, baik secara langsung maupun melalui berbagai saluran. Ini juga dapat meliputi komunikasi internal di dalam perusahaan serta komunikasi eksternal dengan pihak luar seperti pelanggan dan mitra. Yang ketujuh yaitu mengelola komunikasi bisnis. Mengelola komunikasi bisnis memerlukan strategi yang baik, pemilihan saluran yang tepat juga, dan cara penyampaian yang jelas dan efektif. Peningkatan keterampilan komunikasi dalam organisasi juga membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara anggota tim, meningkatkan produktivitas dan memperkuat kesuksesan bisnis. Yang kedelapan yaitu masalah komunikasi dalam organisasi. Masalah yang sering muncul dalam organisasi komunikasi antara lain kesalahpahaman, ketidakjelasan pesan, serta perbedaan interpretasi antara pengiriman dan penerima. Masalah-masalah ini dapat
menghambat efektivitas organisasi dan perlu diatasi dengan strategi komunikasi yang tepat. 9 yaitu komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Komunikasi bisnis yang baik memiliki pengaruh besar juga nih terhadap perusahaan. Kelebihan komunikasi bisnis yang efektif adalah dapat mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat juga hubungan dengan klien. Namun, kekurangan seperti kurangnya transparansi atau informasi yang tidak jelas dapat menyebabkan juga konflik. Jadi untuk itu perusahaan perlu mengembangkan cara berkomunikasi yang baik dan benar, seperti mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif gitu. Kesimpulan dari materi yang saya ringkas yaitu komunikasi bisnis sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi bisnis yang efektif dapat meningkatkan hubungan antar individu, memperlancar operasional bisnis, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan pemahaman yang baik mengenai komunikasi dalam organisasi dan bisnis, kita dapat menghindari berbagai masalah dan mencapai tujuan yang lebih optimal lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.